Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah, kita lanjutkan diskusi kita tentang tafsir Al-Jalalain. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan ayat ke-82 Pak ya, seingat saya 82. Sekarang kita membacakan lagi pada ayat ke-83 dan seterusnya. Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu nanti adalah penduduk surga dan di dalamnya akan kekal. Jadi biasanya begini, kalau Allah memberikan janji baik itu kan, itu di dalam ayat mesti ada kata amanu dan amil sholihat. Tetapi kalau tidak memberikan janji apa-apa, biasanya nggak digandeng biasanya. Seperti ayat ini kan, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ada janji mereka menjadi penduduk surga, maka kata amanu dan amilus sholihat mesti gandeng. Tetapi kalau tidak ada janji, biasanya terpisah saja. Banyak saya kira kan di dalam Al-Quran itu yang tidak digandeng itu biasanya tidak dijanjikan apa itu surga atau kebaikan di belakangnya. Maka jangan kemudian sering kita akan terkecoh. Pasti kata aman dan amil mesti gandeng. Tidak mesti, tergantung. Kalau ada korena baik, ya digandeng, berjajar. Tapi kalau tidak ada korena baik, tidak. Biasanya begitu. Kita lanjutkan lagi ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin yaqulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum min ba'di dzalika wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Mohon maaf karena kan kadang kelihatan tafsirnya saya enggak lanjut itu. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila, ketika kami Allah mengambil janji kepada para Bani Israel di dalam kitab Taurat. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, Bani Israel itu anak turun Nabi Yakub itu kan, yang punya 12 suku. Nah, ketika di dalam kitab Taurat itulah Allah Ta'ala memberikan apa itu perintah. La ta'buduna illallah, yang pertama tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Dan saya kira semua risalah, bukan saya kira, saya yakin semua risalah yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah tauhid, tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah, sama sekali tidak boleh. Kalau zaman dulu orang menyekutukan mungkin kadang-kadang kan dengan apa itu menyembah arca ataupun patung gitu kan, membawa yang namanya sajen. Sekarang bisa jadi orang itu menyekutukan Tuhan bukan dengan itu, tetapi dengan harta itu kan, mempertuhankan harta, mempertuhankan ilmu itu sendiri, mempertuhankan kekuasaannya, sama. Itu tidak boleh kan. Artinya kekuasaan, harta dan lain sebagainya itu merupakan hanya titipan di mana kita hanya diberikan ya kan otoritas sebatas Allah menitipkan saja. Yang pertama la ta'buduna illallah. Ada yang baca ada yang baca la ya'buduna. Ada yang baca la ta'buduna. Tapi dalam qiraah yang kita baca sebenarnya la ta'buduna. Yang selanjutnya adalah wabil walidain ihsana. Yang pertama harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, yang namanya apa itu perintah atau pesan berbuat baik kepada orang tua itu kan sejak zaman dulu kan sampai sekarang. Dan perlu diingat,
orang yang sukses pasti hubungan dengan orang tua mesti baik. Siapapun lah. Tidak peduli dia itu orang muslim ataupun tidak, orang itu tidak. Kalau orang itu sukses biasanya hubungan dengan orang tua, kedua orang tua mesti baik. Jenengan bisa meneliti di mana-mana begitu. Di mana-mana Pak, tidak peduli itu mohon maaf muslim ataupun non muslim. Kalau dia sukses mesti hubungan dengan orang tua yang baik. Tidak pernah bertengkar, musuhan. Kan seringnya kadang-kadang orang musuhan dengan anaknya, dengan orang tuanya. Dan kita memahami memang itulah sifat manusia. Dan Allah juga telah memberikan warning kan bahwa anak, harta, ya istri itu termasuk fitnah. Fitnah itu cobaan hidup itu kan. Kadang musuhan itu kan. Kadang bertengkar, macam-macam lah gitu. Nah, kunci orang sukses di antara harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, inilah perlu kita tanam pada anak-anak kita dan itu susahnya bukan main. Karena mungkin berubah pandangan hidup mulai kan. Kalau zaman dulu di dalam Islam itu orang tua punya otoritas banyak di anak Pak. Otoritasnya banyak. Kalau sekarang kan enggak. Anak malah jangan-jangan mungkin ya kan sudah mulai berubah kan cara berpikirnya, enggak seperti zaman dulu. Kemudian wal yatama dan juga berbuat baik kepada yatim, kaum yatim, maaf, anak-anak yatim. Anak yatim ya anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sejak dia sebelum balik, sebelum dia dewasa. Karena mereka butuh perlindungan, butuh santunan dan sebagainya. Lainnya perlu kita perhatikan bersama-sama gitu kan. Di negeri kita kan beda dengan seperti di mana di Jepang ya mungkin ada Pak Saudi ya. Kalau di Jepang kan anak-anak itu kan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang tua saja. Gitu. Kalau di kita kan enggak, oh bukan anak saya kok, bikin aja gitu. Itu kan menjadi masalah kan. Itulah budaya kita dan begitu. Oleh karena itu menurut saya menyantuni fakir, miskin atau yang piatu itu anak-anak yatim itu merupakan kewajiban agama, bukan sekedar hanya sosial ya, tapi kewajiban agama. Wal masakini dan juga kemudian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu kan gini, ini umum ya. Memang kalau di David dibedakan fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan Pak, sama sekali. Itu namanya fakir, menurut fikih. Tapi kalau miskin orang memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau misalkan sehari kebutuhannya 100.000, dia cuma dapatnya 50.000, kan tidak cukup. Kalau fakir sama sekali tidak punya pekerjaan. Kenapa fakir miskin itu perlu kita santuni dan perlu kita lindungi? Karena mereka itu secara psikologi itu kadang sensitif. Kita ngomong biasa, guyon, kadang dikira beneran gitu. Maka harus berbuat baik. Nah, berbuat baik tidak hanya sekedar memberikan infak enggak, termasuk ketika ngomong, ketika komunikasi. Nah, kadang-kadang kan saya gini dengan mohon maaf dengan keluarga dekat itu kan ada yang cukup kaya, ada kaya, ada yang mungkin fakir gitu kan. Itu saya selalu pesan kepada istri saya, kalau ngomong jangan terlalu sensitif. Orang fakir itu mudah tersinggung. Dia ngomong biasa aja. Gitu. Kita ngomong guyon, dikira beneran. Gitu. Oleh karena itu kata ihsan di sini tidak semata-mata ihsan memberikan infak, tetapi juga ketika komunikasi itu penting. Nah, rapatnya bukti saja lah dalam hidup sehari-hari gitu. Ya mungkin kalau selevel ya kan, selevel ya kita kan rata selevel gitu kan. Omnya guyon celelean, tapi ada yang mungkin ya kan, mohon maaf, hidupnya agak susah sulit itu sensitif, maka jangan guyon digebah-gebah enggak, ya harus dilihat situasi kondisi. Wa qulu linnasi husna dan berbicara kepada orang lain ya kan dengan bahasa yang santun. Nah ini sekarang kan banyak bahasa toksik terutama anak-anak. Saya ingatkan kembali, anak-anak kita itu kadang-kadang ngomong toksik. Toksik itu ngomong kasar Pak, ngomong beracun lah kamu itu kan. Dengan bahasa gaul kita, toksik dan kita tidak merasa mengajari. Dan saya sering dengar begitu, anak sekolah juga sama. Satu saya komen dengan mahasiswa ketika online itu, orang ngomong anjir barang, saya marah banget itu. Siapa kamu yang ngajari aku gitu, Pak? Ternyata ya tahu toksik itu ya dari game ya gitu, Pak. Anak-anak itu kan ya kecenderungan game, Pak. Saya terus terang saja saya sampaikan, bukan hanya sekedar anak-anak SD, SMP ya, mahasiswa juga sama kok. Semalaman habis waktunya untuk main game. Sampai 2:30 kadang-kadang. Saya itu pernah datang ini, kadang-kadang saya malam ke Mahat. Mahat itu isinya banyak, ada 1.400-an mahasiswa. Jam 2:30 malam itu masih main game dia. Tak kira itu baca buku atau
pekerjaan itu tidak main game. Dan kasus seperti itu bukannya di UIN, bukannya di pondok, di kos, di UNES sama. Berapa generasi kita ke depan mau begitu terus. Nah, mereka bisa ngomong toksik itu bukan dari gurunya, tapi dari game tadi ngomongnya toksik. Nah, anak itu bisa ngomong mohon maaf anjir, itu kan ya lucu menurut saya, anjir. Ini kadang-kadang jancok, ini kan tidak benar juga. Meskipun menurut orang Jawa Timur dalam list tertentu ya dikira hanya biasa guyon, tapi bagi orang kita orang Semarang itu kan ngomong kasar. Gitu. Nah itu dari mana? Ya dari itu game-game itu. Jadi memang anu Pak, apa itu soal masalah gadget itu ya Allah, benar-benar setan gepeng beneran, tidak bisa dikembalikan. Maka saya setuju kalau sekolah itu melarang anak bawa gadget, itu aja. Di pondok melarang saya setuju. Bukan awes dewasa nggowo. Nah, karena kita tidak punya kontrol masalahnya. Bebas-bebas gitu masalahnya. Waqulu linasi husna dalam pengertian begini, tidak hanya sekedar yang baik. Misal kita mengajak orang untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu kan sesuatu yang sudah kita kenal baik, itu ma'ruf Pak. Maka dalam Al-Quran kan menyebut kata ma'ruf. Seperti kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Bukan ta'muruna bil khairi kan. Tetapi ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu pekerjaan siapapun tanpa dikasih tahu oleh Al-Quran, manusia tahu itu jelek, itu baik, maaf, itu baik gitu loh. Itu ma'ruf. Karena manusia pada dasarnya kan punya potensi, ya kan, bisa memahami baik dan buruk. Punya potensi loh Pak. Ya tidak semuanya. Hal yang double ya, misalkan mencuri itu kan ya buruk, membantu orang kan baik. Itu kan tanpa diajar Al-Quran juga tahu loh Pak. Dalam pengertian bahwa secara global manusia tahu. Tapi secara rinci itu nanti diinformasikan oleh wahyu. Jadi ngajak kebaikan itu dengan bahasa yang santun. Ngajak baik itu bahasa santun. Pak ini kan perintah sholat Pak, gebuki kan wajib yonda, itu namanya nggak santun. Saya sendiri juga sama dengan anak saya, double kadang saya ngomong kasar, dan sholat gelem. Mungkin saya salah kali itu, ngomongnya kasar, gelem juga. Oleh karena itu yang namanya qaulan linnasi husna itu adalah tidak sekedar hanya ma'ruf, termasuk mencegah kemungkaran dengan baik gitu kan. Mencegah kemungkaran loh ya. Memangnya kalau ada orang misalkan dugem terus digebuki ya, ngamuk no. Apalagi tahun-tahun berapa saya lupa itu kan. 2012 mungkin ya. Banyak orang bendera-bendera Islam gitu kan. Tapi mukuli mobil itu loh. Itu kan ya juga enggak ma'ruf toh Pak. Saya itu sampai kaget cerita teman son pakai mobil, pukuli, karena mungkin anggapannya dia itu ma'ruf, padahal mungkar toh. Kemudian mensweeping orang yang mohon maaf ya pas puasa itu kan, mensweeping mukuli, ya tidak benar ya, itu dengan ma'ruf. Jadi gini, nahi mungkar ya, jangan bil mungkar, tapi bil ma'ruf. Maksudnya qaulul linnas begitu. Yang boleh menggunakan kekerasan tentunya yang punya otoritas. Kalau di sini ya ya polisi itu yang punya otoritas. Gitu ya Pak Heru ya. Mestinya kan. Yang punya otoritas menggunakan kekasar kayak gitu. Kalau takmir ya pakai lisan gitu. Kalau Pak Joko saja pakai lisan itu. Nggak bisa menggunakan kata enggak. Pakai lisan itu, enggak boleh pakai pukul-pukul. Jadi qulu linnasi husna artinya meskipun amar ma'ruf nahi mungkar, tentu harus menggunakan hal yang baik. Maka mohon maaf teman-teman yang di dalam organisasi itu biasanya mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran dengan bahasa yang paling gampang. Saya teringat ada orang di Jogja, ngakunya Mbah siapa saya sebut namanya, itu saya sudah WA Gusti Allah kok bahwa besok itu adalah satu Syawal gitu kan. Itu kan teman-teman yang lain kan marah tuh Pak, mau dipukuli. Terus didatangi oleh PBNU si Jogja itu, diajak persuasi, diajak bicara, akhirnya dia kembali tobat. Kan begitu Pak, diajak ngomong dengan baik. Itu namanya apa? Nahi mungkar bil ma'ruf, bukan nahi mungkar bil mungkar. Yang tambah marah deh ini mestinya. Saya kira itu kita perlu flashback. Kekuatan Muslim di Nusantara awalnya itu kan dulu sudah ada lah Pak, abad ke-7 sudah banyak lah. Di Lamongan, kemudian di Gresik sudah ada abad ke-7 ke-8 sudah ada orang Islam. Di Tuban abad 9 sudah banyak, tetapi hanya di pinggiran. Karena mereka menyebarkan agama, tidak kemudian persuasif dengan cara akulturasi budaya. Begitu pada tahun 1400-an, ya kan, 1500-an ada orang seperti Songo. Itulah masif, karena mereka menggunakan pendekatan persuasif.
Andai kan menggunakan keris pakai pedang, oh gak harus yang gelem wong masuk Islam, tukaran terus gitu. Itulah keberhasilan orang-orang masa lalu generasi sebelum kita. Perlu kita contoh. Sekarang juga sama lah. Kalau kita mau menyebarkan agama tadi itu dengan cara persuasif, itu lebih efektif. Perlu kita pahami juga, dulu kan ada juga ya teman-teman Jawa yang datang ke sini bercerita tentang di Amerika itu. Di Amerika itu orang yang banyak masuk Islam bukan karena teman-teman yang keris, bukan. Tapi kelompok-kelompok sufi itu yang dengan persuasi mendatangi di penjara gitu kan. Dengan ngobrol santai dia masuk. Kan gitu. Terlepas bagi mereka-mereka yang kelas tinggi loh, kelas menengah tinggi itu biasanya tidak itu, dia baca buku sendiri. Kan ada beberapa tokoh dari Amerika bule itu kan menjadi penafsir kan ada kan. Seperti T.B. Irving itu kan. Biasanya orang Amerika kalau merefer kepada tafsir ya tulisan T.B. Irving itu. Atau siapa itu? Yusuf Ali yang dari mana tuh dari Inggris itu kan. Berapa orang Amerika kemudian baca seperti Jalalain, ya jarang, kecuali yang muslim dari awal. Dia tafsirnya pakai bahasa Inggris itu. Jadi intinya adalah kita mengajak kebaikan atau mencegah kejahatan dengan husna gitu kan. Kecuali misalkan sudah tidak bisa tidak bisa diatasi, sudah kekerasan itu mau tidak mau. Saya kira itu. Kemudian waqimus sholah, dan mereka juga diperintah untuk mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat, kemudian zakat, puasa, itu syariat-syariat yang diberlakukan sejak Nabi Adam sampai kita. Gitu Pak. Jadi ada 3 syariat yang eksis dari awal sampai akhir itu Pak. Pertama adalah sholat, zakat, puasa, itu aja. Kalau haji kan enggak tuh Pak. Haji kan hanya Nabi Ibrahim dan kita tok tuh Pak. Apa Nabi Isa disuruh haji? Enggak. Nabi Zakaria enggak. Yang haji itu hanya mulai Nabi Ibrahim sampai kita tok, ya enggak. Nabi-nabi terlalu tidak diperintahkan haji, enggak. Haji, maka saya katakan haji itu syariat lama yang masih eksis di pertengahan di dalam Islam, persis seperti pelakuannya. Persis loh Pak. Seperti tawaf kan masih persis. Jadi ada 2, saya sering kan gini, orang berpandangan bahwa Islam datang itu dengan membawa budaya peradaban baru sama sekali. Enggak juga. Bahkan ritual pun kita mewarisi kok. Apa haji? Haji itu ritual lama dan masih kita pertahankan. Yang ritual ya Pak. Yang kedua ritual khitan. Khitan itu bagi laki-laki wajib bagi seorang muslim itu. Ya kan? Bagi muslim wajib. Yang khitan wajib itu muslim sama yang Yahudi ortodok itu. Teman-teman Nasrani saya tidak tahu ya, ada yang demi kesehatan ya monggo. Nah, tapi Islam itu mewajibkan khitan bagi muslim. Itu warisan dari Nabi Ibrahim. Itu artinya apa? Ada ritual-ritual lama yang masih dipertahankan, yang tidak kemudian sama sekali baru. Ya Islam ya ada yang baru, ada yang lama dipertahankan. Saya kira itu. Kemudian selain waqimus shalah wa atuz zakah, dan juga mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ya sebagaimana kita tahu lah, zakat itu memang gini, kita keluarkan setahun sekali itu kan bagi zakat mal. Tapi saya tidak tahu ada madzhab baru yang mengatakan zakat penghasilan, dia tiap bulan ngasih. Saya tidak tahu, itu sangat fikih sepanjang saya tahu ya Pak ya. Sepanjang saya tahu itu zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah saya tahu lah. Zakat mal dikeluarkan kalau 1 haul, 1 nisab, ya kan? Harta 1 nisab dan 1 tahun, dan harta milik kita sendiri gitu kan, 1 tahun. Seperti pegawai negeri itu misalkan ya 1 tahun itu. Seorang lawyer ya 1 tahun itu pendapatannya. Dokter juga sama 1 tahun begitu Pak Aris ya. Tapi ada yang mengatakan zakat penghasilan. Pokoknya saya belum tahu itu. Tapi ada teman-teman yang itu kok gitu ya. Jadi mendapatkan uang 1 juta ya dipotong 2,5%. Kali terus begitu ya. Monggo nak pakai itu, tapi pakai saya tadi itu 1 tahun itu. Kecuali rikas. Rikas itu zakat temuan gitu loh. Nemu harta karun itu loh. Kan banyak di Laut Jawa itu kan harta karun Pak. Bahkan mungkin ya isinya ya triliunan kan saya kira, kapal-kapal yang sudah tenggelam atau mungkin emas-emas yang terkubur di dalam tanah kan ada juga. Saya punya teman seorang kiai di Weleri, itu punya dapat emas dari kuburan Pak. Pada tahun 2002 dijual harganya 927 juta.
Sehingga keluarganya itu haji semua, mertuanya 2, terus kemudian orang tuanya 2, anaknya 2 masih kecil dihajikan pada tahun 2002. Itu dapat dari kubur, saya tidak tahu, bisa dia. Terus tak tanya, lah sama nggak lapor ke pemerintah? Lah tak jual kebun udah laku apa? Iya gendang, katanya bumi dan air milik negara, sama gantung dari situ. Tak guyonnya begitu. Dia dapat terikas, sudah dizakati. Nah, itu langsung kalau itu Pak, tidak senunggu ya kan. Sehingga yang namanya perintah zakat itu tidak sekedar pada masa kita, tapi sebelum kita diperintahkan zakat. Cuman murah kok Pak, cuma 2,5% kok Pak. Ya kan? Zakatnya sedikit, hanya 2,5% dan tidak kembali kepada yang ngambil, enggak. Dikasih kembali kepada umat, kan gitu sebetulnya. Dan potensi zakat itu melebihi daripada pajak. Potensi zakat itu kalau dikerjakan betul-betul itu melebihi daripada zakat penghasilan. Dan sudah berdaya tampaknya mulai ya, Basnas itu kan banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa, kepada guru terutama, itu diberikan biasa banyak untuk kursus dan sebagainya. Meskipun belum bisa menandingi LPDP ya. LPDP kan dapat banyak Pak. Pemerintah tahun 2010 itu menyediakan uang 5 triliun, enggak habis ya Pak. Karena dulu asumsinya adalah mengirimkan anak-anak kita ke luar negeri untuk sekolah, ya kan. Setelah itu bisa kembali ke sini untuk mengabdi. Tetapi tidak habis Pak. Sekarang dapat suntikan dana lagi. Dari kemarin sitaan dari korupsi itu kan 13 triliun. Itu kata Pak Prabowo dimasukkan ke LPDP. LPDP itu kan semacam apa itu ya beasiswa untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa supaya mereka belajar dengan baik kan. Jadinya tidak habis juga. Kadang juga menyakitkan. Menyakitkan begini Pak, dikasih uang LPDP sekolah ke luar negeri, setelah pinter tidak mau pulang. Terus itu brutus itu. Karena sama orang dengan masa. Sama nih karena kurang ajar juga dikasih besok ke Cina kemana-mana. Ora gelem balik itu ya. Ini ngono kerja. Banyak Pak kita itu. Nah itu menurut saya kan begini. Perlu ada perjanjian antara mahasiswa dengan pemerintah. Begitu dia selesai, ya kan dia pulang. Kecuali di sana mengabdi sebentar, nanti pulang lagi yang lain. Kadang-kadang enggak, dapat pekerjaan bagus enggak pulang. Dan banyak orang-orang kita itu yang mendapatkan pekerjaan bagus setelah selesai sekolah di sana, di perusahaan besar itu. Ya mungkin begini, karena ketika pulang tidak mendapatkan pekerjaan layak, akhirnya dia gabung di perusahaan besar sana. Saya kira cukup banyak loh. Yang kalau bahasa Mesir itu brain drain namanya. Anak-anak Mesir, Pakistan juga banyak. Maka jangan kaget misalkan orang-orang keturunan Arab kok pinter-pinter ya di Amerika. Iya, tadi tidak mau pulang mereka. Sepinter gak mau pulang. Bisa jadi di negeri juga banyak. Sepinter di Amerika tidak mau pulang ke sini juga banyak loh. Ya untung Pak Habibie itu mau pulang. Coba bayangkan kalau Habibie tidak mau pulang ya sama saja toh. Dia lebih untung di sana. Di sini dia tekor kan. Mending di sana. Gitu. Kalau urusan duit tuh Pak. Tapi tampaknya Pak Habibie itu bukan urusan duit. Dia pulang betul-betul ngabdi gitu kan. Dan tidak sembarang orang. Andikan saya juga sama loh Pak. Andikan saya diberikan beasiswa, dapat pekerjaan yang bagus, tak tinggalkan saya mau kerja di sini. Ya kan begitu. Nah, itulah tergantung ke bagaimana kita mempunyai nilai atau bisa berpegang teguh pada yang kita pegang itu. Kembali ke sini. Tsumma tawalaitum illa qalilum minkum wa antum mu'ridun. Setelah Allah Ta'ala berjanji kepada kalian, orang Bani Israel, kemudian kalian itu berpaling. Maksudnya berpaling tidak memenuhi janji tadi. Kecuali hanya sedikit di antara kalian yang memenuhi janji itu, dan sedangkan kalian tetap berpaling dari janji tadi. Nah, ketika Allah memberikan perintah, di antaranya berbuat baik kepada orang tua, wajib menyembah Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian menyantuni kerabat dekat, kemudian yatim piatu, orang-orang miskin, berbicara baik dengan orang lain, menjalankan sholat, melakukan zakat. Itu hanya sedikit di antara orang-orang Bani Israel yang mengikuti perintah tadi. Ya, seperti kita itulah. Kadang kita itu juga sama, Pak. Pinter, ngerti bahwa itu baik, ya hanya sedikit kadang-kadang komitmennya. Maka dibutuhkan komitmen menurut saya. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tasyhadun.
Ini lanjutannya lagi. Ketika kami Allah mengambil janji kepada kalian, maksudnya Bani Israel, la tasfikuna dimakum, jangan sekali-kali kalian menumpahkan darah kalian, artinya berperang. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengusir di antara kalian dari rumah-rumah kalian. Setelah itu sumakrotum, kemudian kalian menerima apa itu janji itu dan kalian telah mentransaksikannya. Nah, kemudian Allah memerintahkan lagi di dalam kitab Taurat, ya kan, tidak boleh kemudian menumpahkan darah dari satu dengan orang lain, tidak boleh. Jadi gini, di dalam Islam juga sama, toh Pak, bahwa yang namanya nyawa itu harganya sangat mahal, kan gitu kan. Dalam pengertian kita tidak boleh kemudian mudah menumpahkan membunuh orang, kan. Maka di dalam Islam ada kisos, gitu kan. Bunuh ya dibunuh, kan gitu kan. Misalkan satu orang dibunuh 5 orang, semuanya punya peran, ya 5 orang itu sama, dapat pembunuh semua menurut fikih itu. Kalau pakai apa itu hukum muslim kita kan tidak, kan tergantung siapa yang paling banyak otaknya itu berperan, gitu kan. Kemudian membunuh gitu. Nah, perintah untuk begitu, untuk tidak boleh saling membunuh, itu kan juga sama dari dulu sampai sekarang juga sama. Apalagi kalau misalkan kita membunuh orang lain yang hanya tidak sepaham, gitu kan. Sering itu kan, atas nama agama, seolah-olah dia paling benar, seolah-olah kok dia dapat surga sendiri, ya tidak benar juga. Apalagi segitunya, maka tidak boleh. Kemudian mereka juga dilarang saling mengusir di antara apa itu sesama Bani Israel. Ya, perlu difahami bahwa yang namanya congkrah di antara Bani Israel kemudian jangan dikira mereka baik-baik saja, enggak. Kan ada dari 12 suku tuh. 12 suku pindah ke sekitar Sinai mau menuju ke Palestina, gitu kan. Itu kan banyak. Kalau satu suku mempunyai banyak anak pinak, kan kadang-kadang berebut tuh, bisa berebut makanan, berebut pengaruh, berebut kelompok, kan begitu tuh Pak. Ya seperti sekarang juga sama, cuma sekarang itu kan yang teratur kan. Dalam pengertian itu ya teratur, tidak kemudian semena-mena membunuh orang, enggak. Nah tapi kan sama tuh Pak, kalau misalkan negeri itu coba juga sama. Oleh karena itu perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu kemudian tidak dipenuhi, kan. Ayat selanjutnya adalah summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum tadhaharuna 'alayhim bil itsmi wal 'udwan wa ya'tukum usaratu faduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Terus ayatnya terus mana? Oke. Afatu'minuna bi ba'dil kitab yatakfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Amallahu bighafilin amma ta'malun. Summa antum haula'i taqtuluna. Kemudian tiba-tiba kalian saling membunuh, ya kan? Kemudian saling mengusir di antara kalian, kemudian kalian juga saling tolong-menolong di dalam permusuhan dan kemudian dalam dosa. Bila kalian didatangi oleh tawanan, kalian tebus lagi. Dan sebetulnya seperti mengusir tadi itu telah diharamkan bagi kalian, terus diharam pada kalian. Kemudian apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat-ayat di dalam Taurat, sementara kalian juga mengkufuri sebagian ayat di dalam kitab Taurat? Maka tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian kecuali kehinaan di dunia, dan kemudian di hari kiamat akan dilemparkan kepada azab yang sedih. Sedangkan Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, setelah diberikan perintah itu tadi, tapi kenyataannya orang-orang Bani Israel saling bunuh-bunuh, bertengkar, berperang, dan saling mengusir. Tapi setelah diusir, ya kan, ketika mereka berperang kan mengajak orang lain, Pak. Maksud saya gini, ngajak orang lain itu, dia kan tidak mampu kan, ngajak suku lain untuk berperang. Nah, suku itu bisa jadi suku-suku dari kelompok Bani Israel sendiri atau orang lain. Ya seperti kita zaman sekarang lah. Negeri-negeri itu kalau berperang kan ngajak temennya, atau Pak. Seperti misalnya kita lihat Ukraina sama Rusia, itu kan ngajak teman-temannya, atau ngajak NATO gitu kan. Sama toh. Ya zaman dulu juga sama. Dulu mungkin ya
skopnya kecil dan sekarang kan besar gitu kan. Biasanya begitu. Nah setelah ngajak apa itu orang-orang lain untuk bermusuhan, ya kan, untuk memerangi temannya tadi ataupun kliennya, ada yang ditawan mesnya. Setelah ditawan kemudian ditebus kembali, kan itu lucu seperti itu kan. Tukaran, diusir, balik, ditebus beneh gitu kan. Dan itu telah dilarang oleh Allah ketika mereka mengusir sesama keluarganya. Ini disebutkan ini Pak. Kama harmatarkal fidai wa kanat qali waridatu khalafu al-awsa wa ta'amatul al-khuruj fa qalu kullu fariqum yuqatil ma'qul fahim. Nah, ini juga apa itu kemudian relevan dengan kejadian di Madinah saat itu. Di Madinah itu kan sebelum Nabi datang ke Madinah ada dua suku yang saling bersaing, namanya suku Aus dan Khazraj. Itu perang terus, kemudian orang-orang Yahudi memanfaatkan mereka, ya kan? Kadang-kadang mereka juga punya apa itu kelompok tertentu untuk didukung oleh kelompok Aus atau Khazraj. Nah, begitu Aus dan Khazraj ini kemudian apa itu berdamai ketika Nabi datang, ada sebagian kecil orang-orang Arab kan yang bukan Yahudi itu merasa kemudian apa itu tidak mendapat kesempatan. Sementara orang-orang Yahudi yang di situ juga sama. Begitu Nabi datang, mereka merasa terjepit karena orang-orang Aus dan Khazraj selamanya dimanfaatkan untuk mendukung program-program mereka, tapi justru berdamai. Gitu. Sehingga juga sindiran ayat tadi bukan serta-merta pada masa lalu, tetapi apa? Pada masa Nabi juga sama seperti itu. Nah, sementara itu di antara mereka ada yang yakin, gitu kan, mengimani tentang masalah ayat-ayat terkait dengan menebus, membantu, tetapi sementara yang lain juga sama mendustakan ayat-ayat di dalam apa itu kitab Taurat. Maka Allah menyampaikan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi mereka kecuali apa? Hidup di dunia dengan sengsara, kemudian kehinaan gitu kan. Kan kalau orang perang terus kan tidak pernah mendapatkan profit yang bagus tuh Pak. Hina dalam pengertian saling mengusir gitu kan, tidak damai, takut, dihantui dengan lain-lain gitu kan. Itu kan hina tuh. Kemudian nanti di akhirat akan dibalas dengan azab yang sedih. Dengan azab yang paling pedih dan menyakitkan. Dan Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Wamallahu bighafil amatan. Seperti gini nih, kalau kita berbuat salah, ya kan? Kepada orang lain tidak pernah melupakan pekerjaan kita, itu kan juga akan diancam toh, sama toh. Kalau orang melanggar perintah-perintah Allah pun tidak akan pernah lupa pelaku kita. Artinya tidak ngampuni gitu loh. Kalau tidak pernah melupa itu artinya tidak memaafkan toh Pak. Tapi kalau maafkannya ya melupakan gitu kan. Satu ayat lagi, ulaikal ladzina syarul hayatud dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsurun. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia ini, ya kan? Kedua, kehidupan di akhirat nanti dijual dengan kehidupan dunia ini. Dan maka mereka tidak akan pernah diringankan siksa dan mereka tidak akan pernah ditolong. Artinya mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka tadi. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah kehidupan di akhirat itu dijual dengan mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit, dan itu diancam nanti di akhirat tidak akan pernah diringankan sisanya, ya kan, dan tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka yang ditempati oleh mereka. Inilah episode yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, dan kemudian kita sebagai pengikut Nabi Muhammad tentunya harus belajar dari apa yang mereka lakukan. Kalau yang jahat ya tentu kita tinggalkan. Yang baik ya tentu kita ikuti. Tapi episode ini paling banyak adalah membicarakan kejahatan orang-orang Bani Israel. Maka wajar kalau Bani Israel kemudian sampai sekarang seperti itu kan wajar. Jangankan dengan sama manusia, dengan nabinya aja berani membunuh. Ya kan gitu kan. Ayat sebelumnya gitu. Dengan nabi aja membunuh, apalagi cuman darah-darah orang Arab biasa itu, mereka juga tidak menganggap itu. Itulah kelakuan mereka. Dan itu sudah dinas oleh Al-Quran. Jadi jangan kaget menurut saya.
Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Kalau ada orang tua sakit, tapi tidak bisa menjalankan sholat, apakah bisa diwakilkan kepada anak-anaknya untuk sholatnya dan untuk orang tuanya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kan pekerjaan individu, Pak. Sampai kapanpun sholat itu wajib, Pak. Meskipun sakit, kecuali tidak sadar. Tidak sadar itu koma gitu kan, itu lain. Tidak sadar koma tidak wajib sholat, Pak. Koma orang wajib ngondun ya, Pak, koma. Ya, ada orang koma sampai 5 bulan misalkan, ya udah orang wajib sholat. Tetapi kalau misalkan ada orang sakit, orang tua tidak bisa, sudah mengatakan tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, hanya apa itu tiduran, ya wajib sholat, Pak. Tidak usah diwakilkan, tidak ada wakil-wakilan. Itulah karena kewajiban individu. Berbeda dengan yang namanya lain seperti haji, ya kan? Itu bisa dibadali dengan beberapa persyaratan. Jadi intinya di situ. Nah kalau kemudian gimana Pak kalau sudah meninggal kemudian kemarin-kemarin sholat, itu beberapa asli tidak boleh, tetapi ulama ada yang ikhtiar, dia dikodoni oleh keluarganya, begitu. Kalau sudah meninggal ya, itu menurut kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau jangan tidak yakin ya monggo tidak apa-apa, itu kan kewajiban dia. Nah Fathul Mu'in itu membuat pertimbangan, yang namanya hutang harus dibayar. Keluarganya kan termasuk mereka ahli waris, maka wajib bayar dengan cara apa ya? Kodok sholat dia, gitu loh. Kira-kira gitu, sakit dipahami ya?